Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahadalika, NIM 2103010036. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang teks drama. Nah, di sini teks drama itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pengertian teks drama, karakteristik drama, struktur drama, unsur-unsur drama, dan kaidah kebahasaan. Pertama yang kita bahas adalah pengertian teks drama. Menurut Waluyono, pengertian teks drama adalah salah satu genre karya sastra yang sejajar dengan prosa dan puisi namun bentuknya berbeda. Sedangkan menurut Kemendikbud, pengertian teks drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Karakteristik drama. Sebagai karya sastra yang berbeda dari karya sastra lainnya, teks drama memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, diantaranya 1. Memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. Yang kedua, mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokohnya. Yang ketiga, teks memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi, contohnya marah atau senang, melakukan aksi, contohnya berlari atau berlompat, dan sebagainya. Yang keempat, karena drama secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda petik. Oke, lanjut. Kemudian struktur drama. Struktur drama memiliki beberapa bagian, di antaranya yang pertama, prolog. Prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar, maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam cerita drama. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat, meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga pemula dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang ketiga, komplikasi atau disebut juga dengan bagian tengah cerita, yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahan pahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang keempat, resolusi, yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks, puncak konflik yang menyekat komplikasi dan resolusi yang sebelumnya telah diharapkan. Yang kelima, epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Kemudian, unsur-unsur teks drama. Unsur-unsur teks drama ini memiliki beberapa bagian, di antaranya yang pertama yaitu alur. Alur yaitu berupa rangkaian cerita yang terjadi pada drama. Yang kedua, amanat. Amanat yaitu pesan yang terkandung dalam drama. Yang ketiga, tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang memerankan seorang karakter dalam cerita. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah penggambaran watak setiap tokoh. Ada 3 macam tokoh. Protagonis yaitu tokoh yang menampilkan kebaikan, antagonis yaitu tokoh jahat atau tokoh penentang,
kebaikan, dan antagonis itu tokoh pendukung protagonis. Yang kelima, tema. Tema yaitu ide pokok cerita atau gagasan. Yang keenam, aneka saranan, kesastraan, dan kedramaan yang mendukung penampilan pelaku dalam suatu drama, contohnya tata panggung atau tata hias. Oke, pembahasan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kaidah atau ciri kebahasaan teks drama yang paling kuat adalah di dalamnya hampir semua berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya, sehingga kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tutur langsung para tokohnya. Karena drama banyak menggunakan tuturan langsung, maka sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama sering kali menggunakan kosakata percakapan seperti oh ya, aduh, sih, dong. Selain itu, menurut tim Kemendikbud, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis seperti sebelum, sekarang, setelah, itu, mula-mula, dan kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadapi, dan beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat atau disebut juga descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan tadi. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.